Sahabat Bola.com, kembali lagi bersama dengan Lebih Dekat, masih bersama gua Henry Wibowo. Nah, di edisi kali ini mungkin ini edisi pertama nih Lebih Dekat kedatangan seorang pembalap nasional. Ya, kita perkenalkan ada Gary Salim. Ya. Nah, Gary Salim ini pernah menjadi juara Asia dan juga pernah tampil di Moto2 dan Moto3 dengan wildcard ya, Gary. Jadi gimana nih Gary, ceritain Gary dari awal kesukaan Gary terhadap balap, karena memang kayaknya ada darah balap juga dari keluarga ya. Ya emang karena dulu papa juga mantan pembalap, tapi papa di balap motocross ya. Terus juga kakak yang sampai sekarang juga masih aktif di dunia balap. Ya awalnya sih Gary ngelihat kakak Gary si Tommy latihan terus ikut balap, kok rasanya seru dan punya tantangan gitu di dunia balap. Akhirnya Gary juga minta ke orang tua pengen terjun di dunia balap. Oh iya. Dan Gary sama Tommy ini juga ya sempat satu tim pas di trial game, malah masih satu tim ya. Iya, kalau di balap supermoto Gary selalu satu tim sama Tommy. Oh iya. Menarik nih, kayak Mark sama Alex Marquez lah nih ya. Jadi mulai tahun berapa Gir suka sama balap Gir? Ya dulu sih waktu SD ya kelas 6 itu mungkin 2007. Ya SD naik ke SMP, Gary terjun mulai di dunia balap, yaitu juga masih biaya orang tua semua sih. Karena kan juga awal balap pasti semuanya perlu biaya dan semua belum punya sponsor juga Gary. Jadi orang tua semua yang fasilitasin Gary seperti dari motor, wear pack, dan untuk biaya balap ataupun latihan segala macam. Jadi masih inget nggak motor pertama nih, yang motor balap pertama yang Gary kendarain tuh waktu itu ada kisahnya juga nggak? Maksudnya ini motor bokap yang nyeting kah atau gimana? Iya, jadi dulu kan karena Tommy dulu juga yang balap, terus papa mekanik juga. Dulu kan Tommy sempat balap di Suzuki ya. Jadi Gary juga belum punya motor sendiri, akhirnya naik motornya si kakak, si Tommy. Itu dulu motornya Suzuki Smash. Iya. Tuh emang ya mungkin sahabat bola.com yang belum tahu, dulu di eranya Gary ini memang motor bebek itu emang bener-bener booming banget kan, balap motor bebek kan. Terus sekarang juga masih cc-nya masih kecil ya, 110 sama 125. Iya. Dan di era itu memang balap-balap super sport atau yang cc besar belum terlalu rame. Belum terlalu booming. Karena di Indonesia kan juga masih belum rame kan. Jadi balapannya emang yang rame itu balap motor bebek itu. Iya. Dan kejurnasnya pun itu rame banget menontonnya dulu ya. Nah, terus tahun 2010 nih Gary saat itu ikut seleksi Astra Honda Racing School ya Ger ya? Iya. Nah itu gimana Ger bisa ikut seleksi itu dan akhirnya juga terpilih, dan itu mungkin bisa dibilang Gary generasi pertama dari Astra Honda Racing School ya? Iya. Ya waktu itu di 2010 emang dikasih kesempatan sama MPM ya, Honda Jawa Timur. Karena Gary waktu 2009 itu juga pernah ikut event Honda Dream Cup itu. Oh, itu usia berapa tuh saat itu tuh? Itu usia berapa ya? 11 apa 10 ya? Oh iya. Jadi Gary ikut di event itu, terus MPM sempat ngirim Gary buat ke Astra Honda Racing School itu. Karena dulu dealer, jadi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu harus mengirimkan pembalap buat ikut ke Astra Honda Racing School itu. Jadi Gary perwakilan dari Jawa Timur sama si Tommy. Tommy sempat ikutan Astra Honda Racing School berarti? Di 2010 itu. Jadi di tahun 2010 itu ada Gary, Tommy, terus Andi Gilang. Andi Gilang satu generasi juga ya? Iya, itu yang masih di Honda itu Gary sama Andi Gilang aja sih, yang masih bertahan. Kalau di Mas Eki, justru dia nggak melalui Astra Honda Racing School kayaknya? Iya, kalau Mas Dimas nggak melalui Astra Honda Racing School sih. Oh gitu. Jadi 2010 masuk Astra Honda Racing School, dan dimulai 2013 nih, waktu itu bisa dibilang prestasi pertama Gary di kancah internasional ya? Iya. Saat itu di Asia Dream Cup, Gary berhasil menjadi runner up ya waktu itu ya? Nah itu waktu itu gimana Gir ceritanya bisa itu kan cikal bakalnya Asia Talent Cup sekarang kan ya? Iya. Ya jadi dulu senengnya karena di 2010 Gary juga di Astra Honda Racing School punya prestasi bagus, terus di 2011 akhirnya Gary bisa juara nasional balap motor bebek. Iya. Akhirnya mungkin di 2013 itu pertama kali Gary ditawarin sama Astra Honda untuk balap di Asia Dream Cup menggunakan motor CBR 250R ya, belum yang RR, masih motor yang lama. Motornya semua sama tuh kan? Iya, motornya semua sama. One Make Race ya. Terus Gary juga pertama kali ikut tes benar-benar kaget sih, karena Gary juga belum pernah ke sirkuit besar, sirkuit internasional maksudnya. Iya. Terus motor juga pakai motor sport nggak pernah. Iya. Jadi waktu tes pertama kali Gary benar-benar bingung dari sirkuit, dari motor segala macam. Akhirnya waktu itu tes itu
posisi 11 kalau nggak salah. Makanya Gary itu di mana tesnya waktu itu? di Malaysia, Sepang. Oh, Sepang. Makanya Gary pakai nomor start 11 waktu itu karena tesnya nomor urutan ke-11. Terus waktu jalannya seri pertama, Gary ternyata ya nggak tahu karena Gary juga persiapan latihan di rumah segala macam, terus ikut event di nasional. Seri pertama Gary bisa finish keempat sih, belum podium. Tapi setelah udah jalannya seri, dari seri 2 sampai seri 6, Gary alhamdulillah selalu podium. Dan bisa jadi runner up gitu. Iya. Waktu itu juaranya siapa tuh, Ger? Masih inget nggak? Waktu itu Hiroki Ono. Oh, Hiroki Ono. Ya Hiroki Ono waktu itu juara karena dia juga punya pengalaman yang bagus sih balap Jepang kan. Terus dia juga sempat sampai ke Grand Prix kan waktu itu. Ikut Honda Asia sama Honda Leopard waktu itu di Moto3-nya. Dan setelah 2013 jadi runner up Asia Dream Cup di tahun 2016 nih. Gary mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang bisa sapu bersih kemenangan di kelas Super Sport 600 ya. Betul. Di ajang Asia. Dan itu disentul waktu itu ya balapannya. Nah itu apa Gary waktu itu yang bisa dibilang kuncinya lah bisa akhirnya sapu bersih kemenangan di ya itu menurut Gary hampir sama seperti waktu 2013 ya ceritanya. Jadi waktu 2015 Gary balap di Asia Talent Cup dan nggak pernah juga pegang motor 600. Iya, cuman ikut balap nasional sih, balap 600 dan itu juga belum perform gitu. Terus tiba-tiba di tahun 2016 Astra Honda konfirmasi Gary untuk balap Super Sport 600 di tahun 2016. Dan akhirnya banyak latihan juga dengan tim, terus menambah fisik juga. Akhirnya di tahun 2016 itu ya banyak yang Gary dapet sih. Kayak ilmu, skill segala macam. Terus akhirnya dan persiapan yang matang, latihan di Sentul terus. Waktu Asia Road Racing di Sentul, Gary bisa mencetak juara 1 di 2 race ya. Race 1, race 2. Jadi Gary kayak pembalap pertama katanya. Betul, yang bisa saat itu ya, yang bisa sapu bersih kemenangan. Iya, di race 1, race 2. Biasanya sih kayak cuman race 1 atau race 2-nya. Nah, ini Gary bisa sabet 2 race itu. Nah, itu perasaannya gimana lo, Gary? Itu kan disentul yang kalau ARS itu kita sama-sama tahu loh itu penontonnya rame banget ya kan. Menyanyikan Indonesia Raya 2 kali. Wah, itu kalau gue sih merinding tuh. Ya Gary karena waktu tes sebelum balap emang benar-benar udah dapat feeling yang bagus sih dari Gary, terus settingan motor segala macam, terus lap time, terus pace-nya juga semua. Dan Gary udah kayak wah pede sih ini untuk balapan di Sentul. Dan itu juga dimulai dari FP1 sampai race 2 habis, Gary selalu ada di posisi pertama terus. Jadi waktu dapat hasil itu ya Gary dengan kerja keras Gary sih, menjaga fisik, latihan segala macam. Ya terbayarkan akhirnya. Waktu itu teammate siapa yang Astra Honda di Mas Dimas. Mas Dimas ya. Dan berarti waktu itu ngalahin senior juga tuh berarti kan? Iya. Ya, Dimas Eki berarti waktu itu udah sempat di Moto2 apa belum ya? Kayaknya wildcard aja ya. Wildcard ya. Udah wildcard di Moto2. Iya. Dan setelah di Asia ini Gary juga sempat mencicipi banyak event balap internasional ya, Gary ya. Ada di CV Moto3 dan juga CV Moto2. CV Moto2 ya. Iya, Moto3 belum pernah Moto2 ya? sama Moto3. Ya, Moto3 junior, dulu junior Moto3 ya. Terus ada Red Bull Rookies nih ya. Red Bull Rookies juga. Dan ini sebenarnya bukan hanya masalah Gary sih, masalah untuk semua pembalap Indonesia lah ya. Di ajang-ajang ini yang masuk kategori ini sebenarnya kan penjejakan sebelum masuk ke kejuaraan dunia gitu Gary. Tapi sejauh ini bisa dibilang prestasi pembalap Indonesia belum terlalu bagus lah di event-event internasional kayak Red Bull Rookies gitu ya, Gary. Apa sih Gary yang menjadi kendala pembalap Indonesia lah untuk bisa bersaing di level kalau Gary lihat sih kita dengan pembalap Eropa mungkin kalah di mental ya dan kedisiplinan. Karena kalau pengalaman Gary waktu balap di Eropa dan Gary juga waktu berangkat ke sana emang Gary lihat belum siap sih. Karena waktu ya emang juara Asia kan title Gary waktu 2017 terus 2018 ke sana terus Gary sempat stay di sana juga waktu Gary lihat cara latihan dia itu beda jauh banget dengan di Asia. Jadi benar-benar kayak berat terus sih latihannya di Eropa. Jadi kayak latihan setiap hari itu kayak pagi kita latihan motor cuman setengah harinya latihan fisik. Dan itu hampir tiap hari. Dan misalnya setelah balap kita misalnya deket-deket aja hari Minggu pulang sampainya malam, Senin udah mulai latihan lagi. Sedangkan kalau kita misalnya di Indonesia ya mungkin setelah balap lihat kapan jadwal balap masih lama, oke santai dulu. Dan mungkin ini satu faktor yang mungkin jadi perhatian semua orang lah ya, pemerintah segala macam, ketersediaan sirkuit Indonesia. Benar. Ya kan, karena memang sirkuit di Indonesia ini nggak banyak untuk latihan
untuk para pembalap yang Iya. mentas di level internasional ya. Iya. Karena sirkuit permanen di Indonesia bisa dihitung pakai jari kan. Iya. Dan ironisnya bahkan beberapa pembalap sampai pakai latihan itu di Sirkuit kecil sih. sirkuit kecil dan Iya. bahkan ada yang di depan stadion Iya. Maguarjo Maguarjo, dibikin, iya. dibikin sirkuit itu jadi faktor juga Ger ya karena kurangnya sarana latihan di Indonesia Ger. Iya, sebenarnya gitu juga sih. Tapi ya yang penting ada sebenarnya meskipun sirkuit kecil yang penting ada fasilitas terus kita juga bisa latihan setiap hari itu lebih bagus sih. Karena juga membalap Grand Prix ya sebenarnya kayak Marc Marquez atau segala macam itu latihannya di sirkuit kecil tapi dia menggunakan motor cc besar. Tapi kan di sini sirkuit kecilnya juga masih kurang sih. Dan gue kebetulan sempat ngobrol juga nih Ger sama salah satu narasumber lah ya. Iya. Dia bilang salah satu faktor lainnya adalah pembalap Indonesia itu pas pertama kali dia awal karir dia megangnya motor bebek Ger. Betul. Jadi kalau pembalap Eropa itu awal karir dia langsung megang motor sport. Iya. Nah, itu salah satu faktor juga nggak Ger? Iya sih, tapi kan kalau dilihat dari sekarang penjenjangan hampir semua anak kecil udah mulai pegang motorsport ya kalau di tahun-tahun yang sekarang ini. Iya, oh itu zaman dulu lah ya. Iya, itu zaman-zaman dulu. Zaman-zamannya Gary sih. Jadi mungkin ya harapan Gary sih sekarang karena udah banyak tim yang ngefasilitasin motorsport ya harapan Gary ridernya yang harus bisa memaksimalkan lagi seperti kedisiplinan, terus mentalnya untuk latihan segala macam. Dan apalagi sekarang juga ada beberapa pabrikan di Indonesia juga yang udah punya Iya. sekolah-sekolah balap ya. Betul. Dan salah satunya yang sampai sekarang masih menaungi Gary Salim ada Astra Honda ya. Honda, iya. Iya. Nah ini puncak karir Gary tadi ketinggalan nih. Gary ini pernah menjadi juara Asia di kelas Asia Production 250 cc Gary ya. Iya. Itu tahun berapa Gary? 2017. 2017. Nah saat itu juga sejarah juga tuh Gary ya. Iya. Sejarah pembalap Indonesia pertama yang bisa menjadi juara Asia di kelas AP 250. Dan waktu itu juga tahun perdana Gary ya? Iya. AP 250 ya? Iya. Ya karena waktu itu 2016 kan Gary balap di Super Sport ya 600, terus munculnya Honda CBR 250 itu bikinan Indonesia, terus ya Astra Honda juga pengen motor ini bisa menjadi juara ya. Gary jadi harus turun kelas dari 600 ke 250. Tapi targetnya ya emang harus juara. Ya dengan performa motor juga yang bagus sih, bukan cuman Gary ya, dari motor Gary dan tim yang kerja keras kompak akhirnya bisa juara. Dan itu juga Gary menyabet 1 tahun itu 7 apa 9 kali ya juara 1 itu. Waduh, dari total berapa seri itu ya? 6 seri, ada 12 Dan kali balapan. Dan waktu itu pas gue inget itu Gary pas juara tahun itu podiumnya pun hampir semua seri itu Astra Honda semua tuh ya. Iya. Waktu itu angkatannya sama siapa Gary? Sama Reza ya? Iya, sama Reza Danika, terus sama Awin Sanjaya. Oh iya, Awin Sanjaya. Iya. Jadi benar-benar waktu itu CBR tahun pertama keluar di Indonesia dan buatan Indonesia dan akhirnya bisa juara dengan pembalap Indonesia sih. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dominasi ya, kalau CBR 250 saat itu juga banyak juga kan peserta lain yang pakai motor itu kan dari Honda Thailand juga. Apa sih yang membedakan motor Honda dari Astra Honda ini bisa lebih dominan dibanding peserta lainnya apa tuh Ger saat itu Ger? Ya mungkin dari settingan sih, terus juga mungkin Astra Honda banyak riset ya, karena kan motor itu bikinan motor Indonesia, jadi kita lebih banyak punya partnya. Oh berarti Honda Thailand pun pakai motor yang buatan Indonesia itu ya? Iya betul. Oke. Itu sampai sekarang nggak Ger? Sampai sekarang, karena ya baru masih motor 250 yang kuat ya motor CBR 250 RR itu sih. Luar biasa berarti ya. Iya. Motor Indonesia. Dan waktu itu Gary juga bisa dibilang membuka keran juara juga nih. Setelah itu kan banyak juara-juara lainnya kan Indonesia kan. Iya, si Reza Danika. Terus ada AM Fadli juga. Oh iya. Iya. Dan kemarin tuh masih juara Asia juga kan ya? Iya, Astra Honda Herjun. Ya? Oh Herjun. Iya. Jadi hampir setelah Gary itu ya hampir semua pembalap Indonesia yang melanjutkan karir juara Asia di kelas 250. Dan pembuka kerannya Gary Salim nih. Kan? Dan Gary Salim juga pernah tampil di kelas Moto2 kejuaraan dunia Gary ya. Iya. Dan Moto3 kejuaraan dunia meskipun saat itu pakai wildcard ya Gary. Wildcard ya, itu di tahun 2019. Awalnya sih Moto3 dulu ya. Jadi Gary 2019 itu balap di CEV Moto2. Terus kebetulan waktu itu Aya Ogura cedera. Oh, Aya Ogura. Terus Gary ditelepon sama Honda Asia untuk jadi pengganti Ogura sih di Mugello waktu itu. Oh, Mugello. Ya Gary sempat pertama gimana ya? Dari Moto2 turun ke Moto3 kan. Karena ya emang pengalaman 2018 ada, tapi kan udah waktu itu fokus ke Moto2. Gary juga nggak tahu sih bakalan bisa perform apa enggak, karena kan
habis itu langsung naik ke Moto3 lagi. Ternyata waktu di Mugello juga Gary time-nya nggak terlalu jauh sih. Terus Gary mulai percaya diri, terus bisa perform juga. Ternyata sampai akhirnya balapan Gary bisa finish ke 16 sih. Oh, itu luar biasa banget loh, karena di kejuaraan dunia itu yang dapat poin 15 besar ya Gary. Iya. Berarti itu nyaris satu posisi lagi bisa dapat poin tuh. Iya, harusnya itu kalau bisa mungkin bisa slipstream karena itu sampai nomor 13 sih rombongan. Oh, iya. Kalau bisa slipstream bisa nyalip, wah dapat poin itu. Tapi sempat ada di 15 besar nggak tuh? Iya sempat, karena kan itu sampai dari 13 sampai posisi berapa ya, 20, itu jadi satu rombongan. Jadi yang grup 1 itu 1 sampai 12, terus grup 2 itu yang Gary 13 sampai belakang. Berarti selisihnya mungkin hanya 0, berapa detik aja tuh ya? Dikit banget. Berarti yang posisi 15-nya siapa Pak Ger waktu itu Ger? Waktu itu Chan Onju kalau nggak salah. Oh, Chan Onju. Iya. Jadi benar-benar dikit banget selisihnya. Aduh. Itu luar biasa banget ya. Dan di tahun yang sama pun akhirnya Gary sempat gantiin Dimas Ricky juga. Iya, jadi di 2019 setelah replacement si Ayogura, terus di bulan selanjutnya replacement Mas Dimas. Tapi Mas Dimas itu waktu itu juga replacementnya banyak sih, ada pembalap dari Jepang, panjang kan ya. TP terus yang kedua Andi Gilang dulu, terus yang ketiga baru dites Gary di sirkuit Aragon. Terus Gary ada rasa ini nggak Ger? Karena kan kemarin yang di Moto3 itu kan sempat finish posisi 16 kan, sempat ada perasaan, ada ini juga kan, wah Honda Tim Asia kenapa nggak ngontrak gue sih satu full season gitu. Iya waktu itu emang nggak tahu sih, kayak kok nggak di ini ya. Kira-kira ada kesempatan lagi ya. Karena kan juga Gary lihat gapnya nggak terlalu jauh kan, kira-kira wah harusnya bisa nih. Tapi ya mungkin kan tim dan semua sponsor mungkin bisa melihat sih hasil balapnya. Dan Gary ini juga di tahun 2023 baru saja mengalami kecelakaan yang waktu itu lumayan cukup parah juga Ger ya. Itu di sirkuit Sugo Jepang ya. Sugo Jepang ya. Iya, itu bisa diceritakan nggak Ger kronologis saat itu kecelakaan? Waktu itu RRC di Sugo itu ya. Race pertama sih itu. Emang hujan deras banget waktu itu. Iya. Jadi emang waktu sebelum keluar grid belum hujan sih. Terus waktu keluar ke grid tiba-tiba hujan deras. Terus itu kan Sugo juga biasanya kabut. Terus. Berarti itu kondisi masih pakai ban slick dong? Iya, tapi waktu di grid udah ganti ke ban basah. Lagi di starting grid itu ya, ganti ban. Ganti ban. Terus udah jalan berapa lap gitu. Gary ngalamin high set. Sebenarnya jatuhnya kalau kata yang di belakang Gary jatuhnya biasa aja sih. Terus Gary juga nggak sampai kelempar yang parah itu enggak. Cuman Gary kelempar terus motor ini terguling kan, nyamperin ke kepala Gary. Waduh. Dan itu ya Gary patah sih di rahang tengah sini sama kiri. Itu sempat kehilangan kesadaran atau gimana enggak? Kalau Gary nggak sadar, cuman kata tim itu kan sempat nganter Gary ke rumah sakit juga. Itu Gary sadar, marah-marah aja. Katanya marah-marah Gary pengen turun, pengen balapan lagi. Ngigo tuh kayak ngigo. Iya. Tapi Gary nggak inget sih itu. Terus kan juga katanya Gary marah-marah sampai Gary itu diikat katanya di ambulan. Karena marah-marah itu pengen turun balap. Katanya siapin lagi motornya, siapin. Ban itu udah parah sampai ya di telinga sempat keluar darah, terus dari hidung juga segala macam. Tuh pas crash itu Gary masih ingat gak waktu itu kecepatan motor lagi berapa tuh Gary? Wah nggak ingat sih. Cuman ya harusnya kenceng sih. Itu terus, lagi di straight menuju tikungan atau gimana? Itu setelah straight terus ada belok kanan terus ke kiri. Nah yang ke kiri itu Gary jatuhnya. Oh berarti kayak chicken gitu ya? Iya. Oh iya. Terus kelempar. Wah. Sampai Gary aja sampai rumah sakit itu nggak sadar apa-apa. Terus katanya dari tim ngasih HP ke Gary. Gary dikasih HP, katanya Gary main HP. Tapi Gary nggak ingat sama sekali. Katanya Gary sampai teleponin ke mekanik, ke orang tua ya. Gary minta maaf udah. Tapi Gary nggak sadar. Setelah sadar katanya, coba kamu buka WA-nya katanya. Terus lihat, iya ada telepon. Tapi berarti orang tua sempat panik nggak tuh ya? Iya sudah panik. Sudah panik, akhirnya orang tua nyusul ke Jepang sih waktu itu. Sama kakak. Iya.
Dan itu recovery-nya lumayan cukup lama juga tuh Ger ya? Iya, ya karena dari setelah jatuh itu ya 1 bulan di Jepang untuk penyembuhan, terus pulang dari Jepang dokter bilang katanya, kamu 1 tahun nggak boleh balap, nggak boleh aktivitas katanya. Wah, tapi Gary mungkin punya jiwa balap ya, terus juga pengen cepet balik sih. Recovery-nya Iya, lagi. akhirnya ya Gary latihan lagi sih. Meskipun dokter bilang gitu, tapi Gary coba pelan-pelan. Akhirnya di Desember kalau nggak salah itu, Gary udah mulai balap lagi. Desember 2003? 23. Pas masuk rumah sakit tuh? Iya. Pas rumah sakit tuh bulan apa? Bulan Juli ke Agustus. Oh ya berarti nggak sampai 1 tahun juga. Nggak sampai 1 tahun. Tapi sempat ada rasa trauma nggak tuh Ger saat pertama kali akhirnya kendarain motor lagi setelah cedera itu? Trauma jatuh enggak sih, cuman trauma takut karena dulu waktu jatuh kan sempat bocor terus kan di bagian hidung ada keluar darah, cairan gitu. Cuman takut itu aja sampai keluar lagi. Tapi ternyata setelah naik motor sampai balapan sampai finish nggak ada. Gary pikir, oh ini udah aman. Kalau gue sih udah bye aja lah bye. Dan itu saat itu ini ya Ger ya, sampai 2 minggu tuh dokter merekomendasikan posisinya tidur aja udah gitu. Iya, ya karena waktu itu sempat disuruh berdiri. Waktu duduk itu keluar cairan sih dari hidung karena kan juga yang retak di bagian kepala kiri banyak seperti di tengah, terus hidung, terus mata, telinga, segala macam. Dan berat badan tuh sampai turun waktu 9 kiloan ya? 10 karena waktu itu waktu balap 600 itu berat Gary 60 kilo, terus waktu mau pulang Gary cek di rumah sakit jadi 50. Seperti tengkorak udah. Tapi malah kalau buat balapan malah tambah bagus kan? Iya, kalau jadi sekarang balap badannya di, kan? kalau balap di 250 sangat menguntungkan sih. Oh iya. Iya. Tapi setelah momen tadi kehilangan berat badan 10 kilo sampai sekarang tuh udah ada naik berapa sekarang? Udah balik sih ke 55 ini. Oh, naik 5 kilo. Udah normal lagi berarti? Iya, udah normal. Dan sekarang Gary sebenarnya juga masih balapan juga Gary ya? Di Iya. tahun lalu masih sempat ikut balapan Mandalika, seri Mandalika juga. Iya. Terus ada seri Superbike di Malaysia ya? Malaysia. Ya, dan selain itu juga Gary saat ini berstatus sebagai instruktur atau pelatih balap di Astra Honda Racing School ya? Racing School, benar. Nah ini pertanyaan menarik nih, lebih enak jadi instruktur atau lebih enak jadi pembalap nih? Ya kalau Gary sih jiwanya masih jiwa pembalap ya. Oh, jadi Gary iya. masih milih jadi pembalap sih. Sebenarnya juga dari Astra kan juga udah bilang lebih baik jadi instruktur. Karena takut ya kali Astra Honda dengan kondisi Gary. Oh sempat ada kekhawatiran ya, Iya. karena yang cedera dari Sugo Iya. itu ya? Ya Gary bilang tapi Gary masih mau balap sih. Ya nggak apa-apa jadi instruktur tapi tetap Gary pengen balap meskipun dengan timnya nggak dengan Astra Honda. Oh gitu. Ya. Dan sebenarnya buah dari keberanian Gary itu sudah membuahkan hasil nih. Di awal tahun ini tadi sempat cerita dapat kontrak dari salah satu sponsor besar di Indonesia, MS Glow. Nah, ya. 2025 ya. Ya. Nilai kontrak lebih besar lah ya dari tahun lalu tim Malaysia ya. Ya bisa dibilang lumayan lah. Ikut kelas 2,5 ya ntar ya? Ya jadi tahun ini Gary akan fokus di Mandalika sih. Di kelas 250. Sama nanti mungkin ada tadi cerita ada beberapa wildcard mungkin ya di IRRC-nya ya. Iya mungkin. Ya berharap sih ada wildcard di Mandalika ya di tuan rumah. Dan yang menarik ini gue kebetulan jadi saksi nih pas Gary pertama kali siaran MotoGP ya. Pas waktu itu mau tag kamera Gary bilang, waduh gue lebih deg-degan inilah daripada balapan nih katanya. Gimana tuh Ger? Karena nervous aja sih nggak pernah di depan layar. Kalau gue sih lebih deg-degan balapan deh takut kecelakaan. Benar-benar nervous banget karena di depan kamera juga banyak, terus banyak orang juga. Wah, gimana ya? Sempat mikir-mikir terus. Untung aman tapi kan. Iya, aman semuanya. Dan ya untungnya Gary juga punya pengalaman kan, tahu informasi MotoGP segala macam ya. Iya. Tapi lebih baik balap sih. Ini ya ada perasaan pengen bolak-balik ke kamar mandi lah dia. Pengen kencing mulai. Benar. Aduh. Nah ini Gary ini juga karena dia lahir di Surabaya punya julukannya si Bonek nih. Bonek ya. Nah Bonek ini kan tentu ya semua tahu lah ini ada afiliasinya dengan Persebaya. Benar. Nah kalau Gary sendiri sepersebaya apa sih seorang Gary Salim ini? Ya sebenarnya Gary sih nonton bola juga jarang. Oh jarang ya? Iya. Ya karena kan Gary tinggal di Surabaya terus bonek
bondo nekat gitu kan, modal nekat. Nah akhirnya Gary pakai untuk dibalap karena kita juga harus perlu nekat sih kan dibalap. Dan akhirnya ya udahlah Gary pakai bonek. Terus waktu 2017 juara Asia itu akhirnya Honda MPM mengundang Gary untuk nonton ke Gelora Bung Tomo, nonton Persebaya itu. Ya seneng sih Gary karena pertama kali waktu itu juga nonton bola, terus banyak sambutan, terus juga diperkenalkan kan ke penonton Persebaya. Luar biasa. Kalau ini pembalap Itu tahun berapa ya? 2017. Oh 2017. Iya. Terus Gary juga keliling naik CBR itu. Oh iya. Keliling stadion. Itu mirip-mirip Jorge Martin pas kemarin juara dunia MotoGP dong. Disambut di kandangnya Atletico Madrid waktu itu. Iya mungkin ya. Waduh. Itu Gary keliling goncengin apa yang bonekanya Persebaya itu maskotnya. Oh. Keliling. Wah. Terus ya seneng sih karena dilihat satu Surabaya kan itu di stadion. Iya. Nah, pertanyaannya sejak saat itu udah pernah balik lagi belum nonton Persebaya nih? Belum. Itu waktu itu aja datang nonton ya mungkin karena MPM juga undangan kan ke sana. Jadi kita kayak berangkat di kawal polisi. Terus waktu pulang juga Gary milih pulang duluan sih. Karena nggak kepikir ini satu stadion kalau pulang rame-rame bersamaan. Kayaknya nggak bakalan bisa jalan. Nah mungkin buat kalau pencinta balap Indonesia yang sering mantau Instagramnya Gary nih di kalender balap 2024 lah khususnya ya. Gary ini selalu membawa kekasihnya nih saat balapan. Ini mirip-mirip sama Jorge Martin sebenarnya kan. Kalau setiap kali balapan ada ceweknya kan yang nungguin. Nah itu kayaknya terinspirasi sama Jorge Martin ya? Apa gimana nih? Karena terinspirasi dari bener kan berarti kan? Karena Gary lihat juga performa Jorge Martin juga tahun lalu sangat bagus ya. Gary emang benar-benar pembalap tahun lalu ya Gary idolakan itu Jorge Martin karena performanya. Terus juga ya emang dia selalu bawa pacarnya aja ke sirkuit. Emang memberi support juga terus. Ya kebetulan juga pacar Gary juga mau ikut terus sih. Gitu ya. Masih tapi kan sampai sekarang kan? Asik. Nah ini terakhir nih, sekarang kita bahas ini prediksi Gary tentang persaingan di MotoGP 2025. MotoGP 2025 ini musim yang bisa dibilang sangat menarik lah ya. Iya. Ada Marc Marquez yang pindah ke Ducati, terus banyak juga pembalap yang pindah sih. Banyak pembalap yang pindah dan pas tes pramusim pun ada indikasi-indikasi lah nih Honda Yamaha bakal bangkit kan, karena lap time-nya lumayan kan posisi-posisinya. Kalau menurut Gary bakal seperti apa MotoGP 2025? Ya menurut Gary 2025 ini bakalan lebih seru ya, karena lihat Marc Marquez yang udah perform lagi, dan Marc Marquez kalau sudah perform bakalan banyak persaingan sih dan pertunjukan atau tontonan ya di MotoGP karena di waktu di Honda juga dia selalu membuat tontonan yang sangat menarik sih. Dan tentunya kemarin lihat Fabio Quartararo juga di tes Sepang bisa perform. Menurut Gary bakalan lebih seru lagi kalau balap MotoGP ini bakalan ada Yamaha, Ducati, KTM, Aprilia bersaing. Kalau tahun lalu kan banyak Ducati terus yang dominan. Dan tahun ini sih berharap ya banyak selalu bergantian dan selalu fighting sih. 8 motor Ducati semua tahun lalu kan. Nah terus menurut Gary siapa nih yang bakal juara dunia nih? Kalau Gary lihat sih ya lihat dari ambisi Marc Marquez ya, karena ingin mencetak rekor dia dan dia dapat fasilitas motor pabrikan dan tim pabrikan, mungkin dia bakalan perform sih di tahun ini. Berarti Pecco kalah sama Marquez nih ya? Kalau Gary lihat ya. Nah ini Marquez sama Pecco Bagnaia ini banyak yang menyamakan ini dream team ya, team di MotoGP, dan mungkin hanya bisa disamakan saat Rossi dan Jorge Lorenzo satu tim di Yamaha. Nah kita sama-sama tahu waktu itu hubungan Rossi dan Lorenzo nggak bagus, bahkan saat itu sampai karena sering ribut garasinya sampai disekat. Nah kalau menurut Gary, prediksi Gary nih bakal seperti itu kah duet Marquez dan Bagnaia, karena Bagnaia pun pembalap yang kompetitif kan, dan artinya kita bakal lebih sering ngelihat dua pembalap ini bakal fighting untuk menang di setiap race ya. Ya kalau dilihat dari berita mungkin ya ini dua rider ini nggak akur, tapi kalau dilihat kemarin tes di Malaysia sama di Thailand ini, dari foto-foto dia selalu kayak ngobrol dan tukar pendapat ya, mungkin dari settingan apa segala macam. Dan tentunya kalau bakalan kompak mungkin bakalan bisa lebih bagus sih. Tapi namanya pembalap udah di sirkuit, dimasuk ke track, nggak bakalan ada yang namanya teman sih. Mungkin kecuali sudah masuk pedok dan di luar lintasan mungkin bisa jadi teman. Tapi ketika di lintasan
tetap persaingan adalah persaingan. Dan ada istilah di balap, rekan setim itu adalah orang pertama yang harus dikalahkan gitu tuh. Catat tuh. Iya, karena nggak mau tergeser. Oke, sahabatbola.com, berakhir sudah perbincangan kita dengan Gary Salim. Tentu nanti lebih dekat akan menghadirkan lebih banyak lagi narasumber. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Pantengin terus lebih dekat di bola.com.